Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Larsmila Evelianti, Eskep Mprop. Yang terhormat Siva Hera, selaku pemateri pada penyuluhan hari ini. Saya mengucapkan selamat datang di acara penyuluhan mengenai infeksi nosokomial yang diselenggarakan hari ini. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran acara pada hari ini. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kepada Saudari Siva Hera selaku pemateri hari ini. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Anggari Putri selaku moderator pada penyuluhan pagi hari ini. Saya Siva Putri selaku pemateri yang ingin menyampaikan materi yang berjudul meminimalisir resiko infeksi nosokomial. Baik, di sini saya ingin bertanya, ada yang tahu infeksi nosokomial itu apa? Infeksi yang terjadi di tempat kerja, Bu. Iya benar juga. Oke, ya udah kita lanjut ke materinya aja ya, adik-adik. Boleh di slide? Baik, tenaga kesehatan serta karyawan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan orang-orang yang akan dihadapkan langsung dengan berbagai macam jenis penyakit. Oleh karena itu, resiko tertular ataupun terinfeksi sangat tinggi. Jadi sebagai nakes, kita harus selalu menjaga kesehatan, yaitu karena kita bekerja di fasilitas kesehatan yang di situ banyak banyak sekali berbagai penyakit yang dapat terinfeksi oleh kita sendiri. Lanjut. Nah, apa itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit, yaitu pada pasien-pasien yang rawat inap, pasien opnam di rumah sakit itu bisa terjangkit infeksi nosokomial atau penyakit yang ada di rumah sakit. Boleh lanjut? Nah, infeksi nosokomial itu dapat terjadi oleh yang pertama itu pasien, yang kedua ada perawat, ketiga dokter, keempat pekerja rumah sakit, kelima ada pengunjung rumah sakit. Lanjut. Contoh infeksi nosokomial, yaitu seorang perawat tertular HIV setelah tidak sengaja tertusuk jarum suntik bekas pasien HIV, yaitu ketika perawat menyuntikkan kekebalan tubuh kepada pasien penderita HIV dan tidak sengaja perawat itu membuang jarumnya tidak pada tempatnya sehingga menusuk para nakes lain sehingga nakes tersebut terinfeksi HIV. Itu sering terjadi ya di berbagai macam rumah sakit di daerah-daerah di Indonesia. Maka dari itu kita sebagai tenaga kesehatan harus lebih hati-hati lagi untuk bekerja di rumah sakit. Untuk kayak memilah-milah sampah, kayak sampah yang terinfeksi dan sampah yang tidak terinfeksi itu kita harus pintar-pintar memilah sampah. Oke, boleh lanjut. Nah, apakah infeksi nosokomial itu bisa dicegah? Tentu saja bisa. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah infeksi nosokomial itu sendiri. Yaitu yang pertama ada mencuci tangan. Ada 5 momen mencuci tangan yang penting saat berada di rumah sakit. Yang pertama itu sebelum melakukan kontak dengan pasien. Sebelum kita memasang infus, sebelum kita menyuntik pasien, itu sebaiknya kita mencuci tangan. Yang kedua, melakukan tindakan aseptik, yaitu tindakan menyuntik pasien ya, sama kayak yang tadi. Terus yang ketiga, terkena cairan tubuh pasien. Jika kita terkena seperti darah pasien atau nanah bekas luka pasien, sebaiknya kita segera langsung mencuci tangan. Dan yang keempat ada melakukan kontak dengan pasien. Yang terakhir, setelah kontak dengan
setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Setelah melakukan tindakan, sebaiknya kita mencuci tangan dengan benar. Baik, selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit, yaitu rumah sakit itu perlu dibersihkan dengan cairan pembersih atau disinfektan. Lantai rumah sakit perlu dibersihkan sebanyak 2-3 kali per hari, sementara dinding perlu dibersihkan setiap 2-2 minggu untuk bertujuan untuk mencegah penyakit-penyakit yang ada di sekitar rumah sakit. Kan kita tidak tahu ya kalau penyakitnya itu bersarang di mana-mana. Jadi kita sebagai nakes, kita mengingatkan untuk selalu membersihkan area rumah sakit, menyemprotkan disinfektan atau cairan pembersih agar virus-virus dan penyakit itu tidak bersarang di sekitar lingkungan rumah sakit. Boleh lanjut? Gunakan alat sesuai dengan prosedur, yaitu tindakan medis dan penggunaan alat atau selang yang menempel di tubuh, seperti infus, alat bantu napas, atau kateter urin, harus sesuai dan digunakan dan dipasang sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku di tiap-tiap rumah sakit atau sarana kesehatan. Jadi setiap kita menggunakan fasilitas di rumah sakit, terutama kita nakes, itu kita menggunakan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu kita seperti mengganti selang infus setelah beberapa hari digunakan oleh pasien, terus kateter urin kita ganti supaya tidak terinfeksi gitu ya. Lanjut. Berikut ada tempat pasien tempatkan pasien beresiko di ruang isolasi, yaitu yang bertujuan agar pasien-pasien lain tidak terinfeksi atau terjangkit oleh penyakit dari si penderita pasien ini. Yaitu penempatan pasien sesuai dengan kondisi dan penyakitnya. Contohnya pasien dengan daya tahan tubuh lemah atau pasien yang beresiko menularkan penyakit. Ya, seperti itu. Lanjut. Gunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan SOP. Seperti kita menggunakan masker, terus sarung tangan steril, dan lain-lain saat melayani pasien itu sesuai dengan SOP prosedur yang ada di rumah sakit. Jadi kita menggunakannya itu tidak sesuka hati kita. Jadi kita harus sesuai dengan prosedur yang ada di rumah sakit. Begitu. Nah, ini tadi yang saya bilang terkait dengan jarum suntik yang dibuang sembarangan, itu memilah sebelum membuang sampah medis. Jadi tujuannya untuk memisahkan sampah seperti benda tajam, sampah medis yang dapat menular, hingga sampah medis dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi kita harus, sebelum kita membuang ke tempat sampahnya, kita harus memilah sampah yang terinfeksi itu yang mana, seperti jarum suntik itu yang mana, terus sampah-sampah yang lainnya. Oke, baik. Sekian ya, itu materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanya? Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan Saudari Siva Hera. Maka akan saya buka sesi tanya jawab hari ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan mengaktifkan suara dan videonya ya. Baik, Nazwa Amelia, silakan mulai bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Amelia, izin bertanya. Kenapa sih lansia tuh lebih rentan terkena infeksi nosokomial di rumah sakit? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya langsung menjawab saja ya pertanyaan yang ditanyakan. Kenapa lansia lebih rentan terkena infeksi nosokomial? Karena melansir dari National Center for Biotechnology Information, ada sejumlah atau banyak faktor yang membuat lansia terkena infeksi nosokomial. Yang pertama itu kayak kekebalan tubuh
untuk lansia itu sangat rentan terhadap penyakit-penyakit yang ada. Terus perubahan fungsi-fungsi dari organ-organnya itu sendiri. Itu apakah sudah jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi? Baik, untuk selanjutnya Ristanti Miftah Nuraini, silakan boleh bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, terdengar. Baik, izin bertanya, apakah infeksi nosokomial ini dapat menimbulkan komplikasi apabila tidak segera ditangani? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus ya. Apakah infeksi nosokomial ini dapat menimbulkan komplikasi apabila tidak segera ditangani? Infeksi nosokomial ini yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Yang pertama itu seperti infeksi jantung atau endokarditis, terus ada infeksi tulang atau osteomyelitis, dan yang terakhir ada infeksi pada selaput pelindung organ pencernaan, karena kan bisa jadi virus atau bakteri yang masuk dari organ hidung itu bisa langsung masuk ke pernafasan, lalu lanjut lagi ke dalam organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak bisa tahu gitu loh, maksudnya. Jadi bisa menyebabkan organ-organ yang di dalam tubuh kita itu bisa terinfeksi gitu. Apakah dimengerti? Ya, dimengerti. Terima kasih. Baik, sama-sama Ristanti. Pertanyaan selanjutnya, Selvi Agustin, silakan bertanya. Baik, izin bertanya, penyebab apa sih yang paling besar terjadinya infeksi nosokomial ini? Terima kasih. Izin menjawab ya, Selvi. Yaitu penyebab paling umum dari infeksi nosokomial itu yaitu bakteri yang ada di sekitaran rumah sakit, yaitu mungkin dari droplet atau dari pasien-pasien yang mungkin bisa menularkannya itu lebih cepat gitu loh ke pasien-pasien lainnya gitu, dan melalui darah juga bisa, jarum suntik gitu ya, seperti itu. Apakah dimengerti? Gimana, Selvi Agustin? Iya, jelas. Terima kasih. Baik, Ya, selanjutnya sama-sama. apa ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak ada ya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih telah menghadiri acara penyuluhan infeksi nosokomial hari ini. Jika ada kekurangan yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.